Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Liberi guys. Jadi masuk nih 2 kartu grafis. Ya bisa dibilang ini kartu grafis gaming juga. Tapi ini biasa dipakai untuk kebutuhan industrial ya. Dari Colorful, pesanan khusus ya dari pabrikan gitu. Yaitu GTX 1050 Ti. Kita akan spill ya. Untuk unitnya ini desain khas dari Europe ya guys ya. Untuk di websitenya kalian bisa lihat, aku tunjukin nanti di websitenya. Kalau kipasnya itu memang seperti ini, desainnya originalnya seperti ini. Semua desain yang ada di Europe itu kipasnya biasanya cuma hitam-hitam seperti ini ya, seperti kartu grafis build up ya, seperti itu. Tapi ini desainnya benar-benar military base ya. Dan tentunya kartu grafisnya memiliki performa clock speed dan kinerja dengan skor yang tertinggi di kelasnya. Ini versi 1050 Ti ya. Untuk desainnya seperti ini, warnanya hijau army ya. Dan kipasnya ini originalnya seperti ini, dual fan, powerful dan super bersenyap. Dan like new banget guys, kartu grafis ini like new banget. Dan ini hanya berada di Europe ya. Untuk kartu grafis seperti ini bisa ekspresinya support 3.0 generation, benar-benar masih like new banget. Dilengkapi dengan silver pipe ya. Kemudian ada thermal padnya juga masih gacor ya. Untuk kinerjanya dengan 6 pin powernya berada di bottom ya. TDP tetap sama di 77 watt kurang lebih untuk full loadnya, dengan heatsink yang sirip-sirip, dan ini tentunya kualitas ya untuk part-partnya, high quality komponen. Kemudian untuk display di sini ada 2 display port dan 1 DVI port. Tentunya nanti bakal aku bonusi display port to HDMI port ya. Ntar aku akan kasih yang baru guys untuk bonusnya supaya bisa menunjang kinerja di HDMI monitor. Karena rata-rata teman-teman yang untuk rakitan biasanya support untuk HDMI. Jadi ini tapi akan aku coba di 2 display port karena ini support untuk resolusi tinggi ya. Dan untuk di bagian PCB-nya seperti ini, gokil ya. Ini PCB khas untuk kartu grafis OEM atau pesanan khusus ya. Dan segel dari Colorful-nya juga masih ada ya, segel khas dari Colorful, segel dari distributornya juga masih ada. Spesifikasinya adalah 1050 Ti 4OS SI1 ya. SI-nya itu mungkin I-nya industrial ya. Ini serial number dari unitnya 166, yang satunya 167. Bener-bener lagi parah. Istimewa condition guys ya. Gokil, mulus ya. Jadi ini kartu grafis yang biasanya dipasarkan di Europe ya. Ini untuk kartu grafis yang pertama. Kemudian ini kartu grafis yang kedua. Ini benar-benar kembar identik ya. Kembar identik banget, gokil, like new banget semuanya. Kinyis-kinyis, mantap jiwa ya. Jos, bener-bener jos. Gokil. 6 pin power, dan di GPU Z pun memang dari Colorful seperti ini. Official websitenya pun ada ya. .europe ya, .eu Europe. Ini benar-benar seperti baru banget. Nice. Di bagian PCB-nya juga sama. Segel pabriknya masih utuh ya. Segel distributornya ini ada. Dan serial number ini 167. Gokil ya. Urut nomornya. Oke guys, kita akan pasang krik, kita akan tes bagaimanakah performa dan kinerja dari kartu grafisnya. Let's go. Oke, Colorful ya. GTX 1050 Ti versi Army look ya, dari Europe ini. Jadi ini kipasnya emang originalnya seperti ini, di website pun sama. Dan bodinya ini Army look, bener-bener gokil ya. Mantap, jos, dilengkapi dengan silver pipe dan 6 pin powernya berada di bottom. TDP di 130-an, 120-an watt ya. Dual display port. Di sini saya menggunakan display port to HDMI port. Nanti juga bakal aku kasih konverternya. Kemudian tampil di 2 monitor resolusi. Jadi seperti yang saya informasikan tadi, kalau kita browse kartu grafis ini adalah seri ini ya, Colorful dari Europe nih, colorfly.europe ya. Desainnya sama persis, kipasnya emang originalnya seperti ini, desainnya seperti ini persis, bener-bener army look banget ya, keren, camo. Dan dia memang support untuk resolusi tinggi ya, 7680x4320, gokil. Nice, kita akan running ya untuk kartu grafisnya. Ini yang kedua. 30 derajat, 39 watt before benchmark ya. Suhu ruangan 26,5 derajat. Kita running. Nice. Mantap jiwa, terkawa-kawa. Gokil ya. Suhunya menggigil parah guys, 40 derajat, 75 watt, 100% usage ya. Mantap ya. Jadi ini bisa dibilang versi tertingginya 1050 Ti guys ya. Mungkin setara dengan Rockstrix dan teman-temannya ya. Kita lihat untuk decibelity fan. Whisper gokil, 167 watt, all device, no line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil whine.
44 derajat ya, kondisi load 100%, masih segel pabrikan ya, segel distronya juga masih ada ya, karena sistem pendinginannya memang benar-benar optimal ya, dilengkapi dengan silver pipe. Gacor guys, mantap jiwa. 47 derajat Celcius, 77 watt ya. Jadi kedua kartu grafis ini benar-benar kembar identik ya. Kita lihat untuk performa resultnya. Good man, mantap. Semua di 2300an, good ya. Kemudian kalau kita compare result, kita validasi. Valid result dengan average temperature juga sama di 44 ya. 44-45 derajat Celcius itu benar-benar hipotermia banget. Untuk usage 100% dari awal sampai akhir nih, bahkan garis lurus ya. Gokil. Kemudian sensor ya, GPU clock, memory clock bisa achieve performa terbaiknya ya. Suhu di 48 derajat Celcius maksimal, idealnya di 29 to 36. Saat ini langsung turunnya cepat juga. Naiknya pelan, turunnya cepat. GPU fan di 1200-an, overall berjalan di 34% usage minimum, current dan maksimumnya. Kemudian konsumsi daya juga sama di 77,6 watt, idealnya di 38 ya. Jadi overall kartu grafis ini performanya memang benar-benar powerful ya, karena biasa dipakai untuk kebutuhan industrial dan kondisi unitnya benar-benar seperti baru, kinyis-kinyis kinclong badai guys. Jadi buat teman-teman yang butuhkan ya, hanya ada 2 unit ya, kartu grafis colorful dari Europe ya, standar Europe, bisa mampir Pogo di Berry. Kita lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita lihat di sini, ini settingannya juga nggak berubah ya, very high ya, very high ultra ya, gokil. Kita test drive, suhunya 42 derajat ya. Jadi ini bener-bener hipotermia guys. Kalau kalian pakai 1050 Ti seri ini bener-bener gokil ya, bener-bener pendinginannya tuh keren banget, mantap. Ini jadi kedua kartu grafis ini benar-benar kembar identik ya, dari sisi performa maupun dari sisi fisik, like new parah, gokil ya. Oke, kita play. Dia berjalan di 46 derajat Celcius, 72 watt ya. Untuk standar gamingnya 1050 Ti emang dibuat segitu ya. 75 watt tuh low watt lah guys. Mantap. Deng. Aduh. Jadi kalau tumbukan sama si putih pasti terplantingnya itu bener-bener gokil. Ini 100% usage, dia berada di 48 derajat Celcius. Kartu grafis hipotermia ini guys. Kartu grafis hipotermia. Kita selalu menggeleng pojokan sini ya. Nice. Gokil. Yes, mantap. Oke, gokil. Jadi suhunya malah nggak nyentuh 50 derajat ya. Bener-bener ya, cuma mentok di 50 derajat guys. 73 watt. Gokil ya. Colorful GTX 1050 Ti versi industrial. Cakep.